Hai semua, jumpa lagi di Vivi Bayu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberi limpahan kesehatan dan kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, sudah pertengahan bulan nih, sudah mulai harus mengikat erat tali pinggang agar pengeluaran tetap stabil dan arus kas berjalan dengan lancar. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa salah satu yang menunjukkan bahwa arus kas kita berjalan dengan sehat yaitu dengan adanya tabungan. Nah di video kali ini saya akan membagikan tips yang teman-teman tunggu, yaitu tips menabung agar tabungan kita itu berhasil dan kita dapat menerima manfaatnya di masa depan. Nah teman-teman, banyak sekali cara-cara atau kiat-kiat dalam menabung. Mengapa? Karena menabung ini adalah suatu kegiatan yang susah gampang untuk dilakukan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan proses menabung kita ini menjadi tidak sukses. Kenapa kok bisa tidak sukses? Ya karena kita hanya menabung saja, tidak dilaksanakan dengan cara yang benar. Jadi percuma saja kita sudah capek-capek menabung, menyisihkan uang, namun tujuan dari kita menabung itu tidak tercapai. Dan akhirnya menjadi pekerjaan yang sia-sia. Dari begitu banyak cara dan tips-tips dalam menabung, sebenarnya bisa kita coba semuanya untuk melihat persentase keberhasilan dan kesuksesan kita dalam menabung. Nah teman-teman, jangan salfok dengan lukisan-lukisan saya di sini. Ini saya gunakan agar teman-teman tidak bosan dalam mendengarkan saya menjelaskan tentang tema-tema yang sudah saya siapkan. Seperti tema kali ini yaitu tips menabung, dan juga agar mempercantik catatan-catatan saya agar teman-teman semua lebih tertarik untuk mendengar penjelasan-penjelasan saya tentang tema yang saya angkat. Nah teman-teman, kembali lagi sesuai tema yaitu tips menabung. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang tips menabung ala saya, tabungan yang lebih cepat dan tepat dalam prosesnya. Saya berharap video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, karena menurut saya cara dan tips-tips ini cukup worth it untuk kita-kita yang baru belajar untuk menabung. Yuk kita lihat saja apa saja tips yang sudah saya pilihkan untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, kita masuk di tips menabung cepat dan tepat ala saya. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi, banyak sekali tips dan kiat-kiat kita dalam menabung. Nah di sini saya coba pilihkan tips-tips yang menurut saya sangat worth it untuk kita yang baru belajar untuk menabung atau biasa disebut pemula. Jangan takut untuk memulai dan jangan sampai untuk menunda-nunda yang namanya menabung ya teman-teman. Yakin manfaat dari menabung sangatlah besar untuk kesejahteraan kita di masa depan. Sungguh merugi jika kita tidak mulai dari sekarang. Semangat ya teman-teman semua. Nah teman-teman, di sini bisa dilihat saya sudah memilihkan 7 tips menabung, yang mana menurut saya tips-tips ini adalah tips yang paling besar persentase pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya kita dalam proses menabung. Nah teman-teman, untuk yang pertama yaitu tetapkan tujuan menabung yang jelas. Menentukan dan menetapkan tujuan menabung adalah langkah pertama kita dari cara menabung agar lebih cepat dan tepat. Nah, mengapa demikian? Karena dengan membuat tujuan yang jelas, maka akan membuat kita lebih fokus dalam usaha untuk mencapainya. Jadi kita tidak bingung menyimpan uang itu untuk apa, sehingga kita hanya menyimpan saja tanpa tujuan, menyebabkan kita tidak fokus dan akhirnya tabungan tersebut terpakai untuk hal yang tidak berguna. Nah yang selanjutnya yaitu membangun niat untuk konsisten.
Niat sangatlah penting sebagai dasar kita untuk memulai suatu pekerjaan, sedangkan konsisten adalah kunci dari sukses tidaknya kita dalam pekerjaan yang sudah kita ambil. Nah, seperti halnya menabung. Salah satu penyebab tidak berhasilnya kita dalam menabung ya karena kita tidak bisa konsisten terhadap tujuan yang sudah kita tetapkan di awal tadi, sehingga membuat rencana kita untuk menabung tersebut tidak berhasil. Jadi bisa dikatakan kunci suksesnya kita dalam menabung yaitu niat kita untuk bisa konsisten. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu tetapkan batas waktu dan jumlah dana tabungan. Misalnya kita berniat untuk menabung dana pendidikan. Nah, kita harus menghitung nominal atau persentase yang akan kita sisihkan untuk tabungan disesuaikan dengan anggaran pendapatan yang kita terima. Agar tidak terjadi kelebihan anggaran yang kita gunakan untuk tabungan sehingga menghambat arus kas dalam pemenuhan kebutuhan lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu membuat rekening tabungan terpisah. Jadi teman-teman, fungsi dari membedakan rekening untuk pengeluaran harian dengan tabungan adalah agar kita lebih fokus dan konsisten dalam menabung, karena kita dapat mengatur kapan kita akan memindahkan nilai dari rekening kita ke keperluan masing-masing. Misal apakah kita mengambil di awal bulan atau saat menerima payroll dari setiap bulannya. Nah, bagi teman-teman atau bunda-bunda yang tidak mau repot bolak-balik ke bank, bisa terlebih dahulu dipisah-pisahkan dalam pouch-pouch atau tas-tas jika nilai tabungan tersebut tidak terlalu besar. Nah, di setiap pouch dan tas-tas tersebut diberikan tujuan masing-masing tabungan agar tidak tercampur dan dapat melihat tabungan per tujuan. Oke, next selanjutnya yang kelima yaitu hindari gaya hidup konsumtif. Karena apa? Dengan bergaya hidup sesuai dengan kebutuhan dan penghasilan akan membuat kita terhindar dari kebiasaan boros dan mempercepat pundi-pundi tabungan kita. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu lunasi hutang terlebih dahulu. Jika kita memiliki hutang, prioritaskan dulu untuk melunasi hutang tersebut terlebih dahulu sebelum kita membuat tujuan-tujuan menabung yang lain. Karena jika hutang kita sudah lunas, maka akan mengurangi kewajiban per bulan kita akan hutang tersebut dan membuat kita akan lebih fokus untuk mencapai tujuan menabung yang lainnya. Nah, tips yang terakhir yaitu bawa dan gunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan uang berlebihan pada pos-pos tertentu dalam anggaran pengeluaran rumah tangga akan membuat ketidakseimbangan anggaran terjadi. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita harus menggunakan uang pas sesuai dengan kebutuhannya. Dan jangan lupa kalau bisa kita belanja hanya membawa uang tunai yang pas sesuai dengan apa yang mau kita belanjakan agar kita tidak tergoda untuk belanja lebih dari rencana yang ingin kita belanjakan. Nah teman-teman, inilah 7 tips cepat dan tepat menabung ala saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk kesejahteraan kita di masa depan. Demikian video saya kali ini. Tetap semangat menabung dan jangan tunda lagi bagi yang belum menabung. Karena menabung adalah kunci sukses di masa depan. Tonton semua video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.